Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Fikrona dengan NIM 1822309. Berikut adalah UTS Sismul saya. Nah, untuk soal pertama adalah hmm, bitrate dari video 4K dengan 60 frame per second dengan subsampling 420. Pertama-tama, dengan banyaknya definisi 4K yang ada di luar sana seperti 4096 atau 2160p, saya memilih 3840 kali 2160p karena dia eh, vertikalnya 2 kali 1080p dan horizontalnya juga sehingga menghasilkan bentuk yang sama, eh, rasio yang sama. Berarti jika tiap titik di sini adalah piksel, maka totalnya ada 8.294.000 piksel. Oke. Selanjutnya, setiap piksel ini memiliki tiga komponen warna. Yang pertama ada luminance dan prominence blue dan prominence red. Alasan dari sini adalah karena piksel merepresentasikan warna, sebenarnya bisa dibuat dengan RGB, tapi RGB terlalu berat dan terlalu banyak menyimpan, mengambil banyak storage. Apalagi ilmuwan telah menemukan bahwa mata manusia lebih sensitif terhadap perubahan luminance dibanding perubahan chrominance. Oleh karena itu, eh, kita bisa mengkompresi bagian chrominance-nya. Selanjutnya ada sintaks ini, angka X, Y, Z, yaitu X itu menggambarkan pixel yang di baris pixel yang dihitung. Jadi ini ada 4. Lalu dari sini yang Y-nya itu menggambarkan banyaknya banyaknya warna yang berbeda dalam satu baris. Seperti di sini ada 4, 2, 2, 1. Jadi satu baris ada 4, 4 warna. Ini ada 2 warna, ini juga ada 2 warna, ini ada 1 warna. Lalu yang Z, yaitu angka ketiga, menggambarkan banyaknya total perubahan warna dalam setiap kolom. Dalam setiap kolom. Jadi ini 4, berarti ada 4 perubahan warna. Satu, 2, 3, 4. Dan ini hanya ada 2. Satu, 2. Ini ada 0. Berarti tidak ada perubahan warna pada kolom. Ini ada satu. Satu. Nah, eh, makin ke bawah kompresi semakin baik. Namun pada lihat di sini 420 dan 411 itu jumlahnya sama, 2 warna. Tetapi jika kita teliti 420 lebih mirip dengan 444 dibandingkan 411 dengan 444. Nah, oleh karena itu yang umumnya dipilih adalah 420. Nah, selanjutnya selanjutnya kita bisa lihat bahwa sampel Y karena tidak dikompresi ada 8.294.000 seperti yang di sini. Sedangkan sedangkan YCBC, sedangkan CB dan CR hanya ada seperempatnya saja. Karena untuk setiap 8 Y kita cuma punya 2 warna CB dan CR. Sehingga ada seperempat dari 8 juta adalah 2 juta. Nah, selanjutnya untuk total sampel per frame-nya adalah nilai Y-nya, lalu 2 kali CB, 2 kali CB-nya. CB CR, kan dihitungnya 2. Maka totalnya ada 12.441.600 sampel per frame. Nah, selanjutnya, karena warna dikodekan dalam 1 byte atau 8 bits, total bits per frame adalah ini dikali 8, sehingga menghasilkan 99.532.800 bits. Nah, selanjutnya, karena ini kita membahas tentang video, video ini adalah jenis media yang memiliki dua parameter, parameter spasial atau warna, dan parameter temporal, yaitu banyaknya frame per second. Nah, untuk video 4K dengan subsampling 420 dengan 60 frame per second, maka jumlah bits per frame-nya adalah yang tadi, 99.532.800, dan jumlah frame per detiknya adalah 60. Ini semua dikalikan dan menghasilkan 5.971.968.000. Maka bisa kita aproksimasikan bahwa bitrate yang dibutuhkan adalah 5,97 GB per second. Oke, selanjutnya soal nomor 2 tentang Huffman coding dari string nama. Karena nama saya Muhammad Faiz Alfikrona, saya mengkodekannya sebagai 5.
5 karakter pertama, Muham, strip STI, strip stay, strip ITB. Dengan frekuensinya, M-nya kita hitung 2, U-nya kita hitung 1, H-nya kita hitung 1, A-nya kita hitung 1, stripnya ada 3, S-nya ada 2, T-nya ada 3, I-nya ada 3, E-nya ada 1, dan B-nya ada 1. Maka kita udah dapat tabel frekuensi karakter. Nah, ini karakter, ini frekuensi karakternya. Kita akan mulai dari yang paling kecil, yaitu satu, yang satu dan yang satu. Satu, ini jadi UH. Terus karena yang kecil lagi masih ada satu dan satu lagi. Ini A dan E, jadi AE. Lalu kita juga masih ada satu lagi dan dua. Jadi ini, jadi BS. Selanjutnya ada kita gabungin 2 sama 3. 2 sama 2 dulu. UH sama M, jadi MH 4. Lalu ada kita gabungin 2 sama 3 jadi 5. Habis itu kita gabungin 4 sama 3 jadi 7. Lalu gabungin ini 5 6 jadi 11. Lalu 7 dengan 11 kita gabungin jadi 18. Nah, eh, kita menggunakan nomenklatur kalau yang ke atas 0, yang ke bawah 1. Jadi untuk M nilainya adalah 0 0 0. Nah, yang UH ini sebenarnya kalau dari sini berarti dibalik. Jadi 1 1 0 1 1 maaf, 0 1 0 0. Jadi ntar timbul aja 0 1 0 karena ribet. Jadi kita mulai dari sini aja. Jadi yang B adalah 0 1 0. Sedangkan yang S adalah 0 1 1, yang I adalah 1 0 1 1 0 0, maaf. Yang strip adalah 1 0 1. Lalu yang A adalah 1 1 0 0. Yang E adalah 1 1 0 1. Lalu yang T adalah 1 1 1. Dan begitu kita sudah dapat eh, coding movement dari string yang kita buat. Nah, ini adalahnya M000, U itu 0010, A itu 0011, A itu 1100, strip itu 101, S itu 011, T itu 111, I itu 100, E itu 1101, dan B itu 010. Maka rata-rata panjang bit yang kita temukan adalah 58 dibagi 18 sehingga 3,2222. Total bit hasil kompresi jika string sebesar 1000 karakter adalah rata-rata panjang bit tadi dikali 1000 dikali 1000 karakter, yaitu 3222. Nah, untuk menghitung rasio kompresi, kita mengetahui bahwa aslinya ada 8.000 8.000 bit karena 1000 ini dibagi dikali 8 karena kan hitungnya 1 byte kalau karakternya. Lalu pas kita kompresi dengan 3222 bit, maka rasionya jadi segini. 3222 dibagi 8.000 yaitu 40%. Nah, selanjutnya keuntungan Huffman coding adalah kayak kita lihat tadi. Ini adalah efisien untuk data dengan distribusi karakter yang tidak merata. Jadi ya, ini kan kita lihat ada perbedaan frekuensi karakter, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, Huffman coding ini menghemat menghemat space bagi karakter yang sering muncul. Lihat kalau di sini I itu cuma makan 3 karakter, sedangkan kalau yang lainnya 4 karakter. Ada yang 3 karakter juga untuk karakter-karakter yang sering muncul. Oke, nah keuntungan lainnya juga Huffman coding merupakan uh, kompresi yang lossless karena tidak ada informasi yang hilang. Lalu, tapi ada keterbatasan juga bahwa karena tadi movement coding itu ngelihat uh, space yang dapat disimpan dari dari ketidaksamaannya frekuensi, jadi nggak distribusi nggak merata. Maka kalau semua karakter frekuensinya hampir sama, uh, maka tidak efektif. Movement coding tidak akan efektif. Selanjutnya, kita juga membutuhkan frekuensi karakter untuk decoding. Jadi eh, kita nggak bisa dikasih dikasih kodenya langsung seperti ini dan langsung decoding nggak bisa. Kita harus membutuhkan tabel ininya dulu atau ngitung
Hitung ininya dari awal dulu. Nah, ternyata ini adalah hasil encodingnya. Hasil encoding string dengan tabel karakter mana yang saya punya. Lalu dengan tahapan decoding adalah Lalu tahapan decoding adalah karena prefix code bukan merupakan awalan dari tiap prefix code, maka jika jika window karakter sudah mencapai sudah kedetek di salah satu ini, itu langsung kita print, kita cetak dan lanjut ke karakter selanjutnya. Misalkan 000 berkorelasi dengan M, kita cetak dan lanjut lagi 0010 U, 0011 H, 1100 A, 000 M, 101 script, 011 S, 111 T, 100 I, 101 strip, 011 S, 111 T, 1101 E, 100 I, 101 strip, 100 I, 111 T, 010 B. Jadi hasil decoding yang tadi adalah strip STI, strip state, strip ITB. Kita tahap ke selanjutnya lanjut ke soal 3 yaitu tentang sampling. Kita diberikan 7 nada, 1, 2, 3, 4, 5, 8 nada dengan frekuensi yang sebagai berikut. Kita ditanya apakah nada nada nadanya akan original atau dapat direkonstruksi dengan sempurna jika disampling 800 Hz dan 1000 Hz. Nah, sebelum itu kita perlu tahu bahwa aturan di sampling ada yang namanya Nyquist rate. Jadi, jika kita mempunyai mempunyai sesuatu dengan frekuensi paling tingginya 1000, maka kita harus mensampling minimal dengan kecepatan 2000 Hz agar 1000 Hz agar frekuensi 1000 Hz tersebut dapat direkonstruksi dengan sempurna. Oleh karena itu, karena kita mensampling dengan 800 Hz, maka frekuensi maksimal yang dapat direkonstruksi dengan sempurna adalah 400. Begitu pula dengan sampling rate 1000. Jadi, frekuensi rate yang maksimal yang dapat direkonstruksi dengan sempurna nantinya adalah yang di bawah 500. Nah, untuk Do, karena frekuensinya 261, dan dia di bawah uh, Nyquist rate-nya mode A, dia aman. Dia juga di bawahnya mode B, di bawah Nyquist-nya mode B. Untuk Re demikian juga, Mi juga sama, Fa juga sama, Sol juga sama. Namun kita udah mulai melihat aliasing pada nada La. Nada La berfrekuensi bernilai 440 Hz, sedangkan Nyquist mode A adalah 400 Hz. Karena La lebih dari Nyquist-nya mode A, maka akan menampilkan aliasing 440 lebih dari 400. Namun dia tetap aman di mode B, karena di bawah Nyquist-nya mode B. Begitu pula dengan Si, Si ini akan mengintroduce aliasing di sini, namun dia masih aman di mode B. Namun sudah dekat ke Nyquist rate. Nah, yang Do aksen ini frekuensinya 523,25 Hz. Ini jauh di atas mode A dan sudah melewati mode B. Jadi Do ini tidak bisa disampling dengan sampling rate 800 Hz maupun 1000 Hz. Dan minimalnya adalah dua kalinya ini. Nah, ini adalah originalnya. Kita bisa lihat ini, abaikan Nyquist rate-nya. Ini adalah originalnya. Dia ada di sini, 440 Hz. Nah, di mode B juga harus 40 Hz. Dia di bawah Nyquist, aman. Sedangkan di mode A, kita mengenalkan namanya aliasing. Jadi, karena sinyalnya di atas Nyquist rate 400, sedangkan sinyalnya 440 Hz, maka dia akan di aliasing ke 360 Hz. Lihat, karena Nyquist 400 dan original 440, dia lewat 40 Hz dari Nyquist rate. Maka dia akan di aliasing 40 Hz di bawah Nyquist rate. Jadinya karena dia 440, maka dia akan di aliasing di 360. Namun di mode B aman karena dia di bawah Nyquist rate. Selanjutnya akan ada suara, kita akan menyetel suara satu-satu. Pertama yang original. Yang original lah. Lalu selanjutnya adalah yang di sampling di 800.
kita melihat perbedaan yang cukup jelas. Selanjutnya yang 1000 Hz. Yang 1000 Hz dengan yang original suaranya cukup sama, namun sangat berbeda dengan yang 800 Hz. Hal ini terjadi karena ini tuh sebenarnya bukan nada la, karena nada la itu 140. Ini adalah nada yang dialiasing 360 Hz. Gitu. Kita ulang sekali lagi, ini yang original, ini yang sampel di 1000, ini yang di 800 Hz. Cukup beda. Nah, jadi konsekuensinya adalah pastikan lagu atau suara atau apapun disampel di atas nyquist rate agar tidak mengintroduce artifak. Demikian pengerjaan soal UTS saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan.